Halo guys, kacau. Kemungkinan pariwisata Bali akan dibuka mundur lagi karena apa yang tidak beberapa hari yang lalu ya, dari mulai beberapa hari yang lalu itu yang kena COVID nambah lagi, cukup drastis. Jadi kemungkinan akan ditunda lagi dibukanya pariwisatanya. So jangan kemana-mana, stick around. Ya, jumpa dengan saya Oki Misa, si tukang villa yang sotoy ya. Jadi kan ya seperti diketahui ya, saya namanya juga tukang villa ya. Jadi ya usaha saya itu ya punya resort ya, kecil di Ubud. Nah, jadi saya selalu pantau nih kapan sih pariwisata di Bali dibuka gitu ya, karena semuanya udah pada ngejerit gitu kan. Termasuk saya juga udah ngejerit banget gitu. Nggak tahu sampai kapan bisa mempertahankan seperti ini gitu. Kayak kemarin akhirnya per besok tuh tanggal berapa? Tanggal 15. Per besok tanggal 15 itu terpaksa 2 orang staff sudah dirumahkan gitu. Seperti saya bilang di video sebelumnya, gue tuh nggak mau sebenarnya ngerumahin, temen ya gimana? Susah juga sih ya. Gue udah sampai di saat dimana gue mesti memilih gitu. Sekarang kan udah bulan Juni ya. Nah tadi kan rencana pariwisata itu akan dibuka sekitar Juli Agustus gitu. Cuman karena kemarin ini ditemukan peningkatan yang orang yang kena virus corona ini meningkat lagi di Bali ya, di pasar-pasar ya. Jadi Pemprov nggak berani gitu untuk membuka. Kemungkinan sampai Oktober guys. Oktober itu berarti sekarang tuh bulan apa ya? Sekarang bulan Juni ya, sekarang Juni awal, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 5 months man. What the fuck? Gimana nih nasib kita nih teman-teman semuanya ya, bukan yang langsung direct yang punya villa atau resort atau kerja di hotel, juga yang undirect ya, kayak rental mobil, rental skuter ya, driver freelance, kena semua 5 bulan man. It's not, bukan waktu yang pendek gitu. Bingung juga sih ya kan. Kalau mau dibilang kan BLT udah jalan ya, di sebagian daerah BLT udah jalan, tapi apakah emang BLT akan diberikan sampai Oktober gitu kan kacau juga kayaknya, I don't know. Jadi ditemukan tuh, menurut beberapa berita yang gue dengar, banyak tempat-tempat tuh yang karena kepepet kondisi juga ya, kayak beberapa kafe di Canggu ya, itu udah mulai buka gitu. Kayak ada tempat di dekat Batu Bolong itu udah mulai buka, dan para wisatawan asing yang masih stuck di Bali itu mungkin udah nggak tahan juga, itu udah mulai ngafe segala macam. Dasar kemarin sempat dibubarin tuh sama Satpol PP, bukan Parpol, sorry, sama Satpol PP itu sempat dibubarin kemarin kerumunan itu. Jadi mungkin mereka juga udah jengah ya, ya di satu sisi yang punya kafe juga udah nggak tahu harus gimana lagi, karena sekarang udah bulan Juni, mereka tutup dari bulan awal Maret, jadi Maret, April, Mei, sekarang ini udah masuk bulan keempat, mungkin mereka nggak kuat juga, mereka buka. Di satu sisi juga tamu-tamu asing yang masih stuck di Bali juga udah nggak kuat juga, diam di rumah ya, pengen nyantai di pantai segala macam. Dan kemarin dibubarin. Dan salah satu tempat juga pasar-pasar sekarang lagi dipantau banget sama Pemprov ya, karena kemarin ditemukan di beberapa pasar di Denpasar itu jadi pusat penularan yang cukup tinggi gitu. Banyak pedagang-pedagang yang kena. Nah sekarang lagi beberapa pasar tuh kayak pasar Kumbasari itu ditutup untuk sementara. Wow, nggak tahu nih. Karena gini guys, seperti saya sampaikan, gue sampaikan di video sebelumnya ya,
pariwisata dibuka besok pun belum tentu wisatawan langsung datang gitu loh, baik dari luar maupun domestik. Karena ya itu, kalau untuk domestik kan sekarang kan cukup ketat ya, dia mesti swab test, dan swab test ternyata bukan 500.000, salah gue di video yang lalu. Swab test itu ternyata per orang 1 juta. Jadi kalau mereka berempat sekeluarga, mereka udah harus bayar 4 juta dulu, selain tiket, selain biaya-biaya mereka akan spend di Bali. Jadi cukup berat juga untuk mereka liburan ke Bali ya, kalau mereka mesti melakukan swab test. Satu keluarga 4 orang, berarti mereka harus ngeluarin 4 juta dulu di depan untuk swab test, baru tiket, baru untuk hotelnya dan lain-lain. Terus untuk yang asing juga mungkin gue nggak tahu di negara-negara mereka berapa tuh untuk melakukan swab test ya. Cuman yang jelas, sekarang kan bahasanya begini loh, negara lain itu juga susah sekarang ya, seperti dilihat nih, Singapura udah minus pertumbuhan ekonominya, di Australia juga ekonominya juga udah parah, Malaysia, Filipina, Thailand itu yang dekat-dekat ya, Jepang juga udah minus, Jerman minus, seluruh European Community itu kalau di rata-rata itu udah minus pertumbuhannya sekarang, Amerika minus gitu loh. Jadi ya otomatis kan kemampuan mereka untuk liburan kan juga menurun jumlahnya ya, nggak sebanyak dulu gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang tetap terbang kalau misalnya pariwisata dibuka, tapi belum semarak gitu loh, karena mereka sendiri susah gitu ya, habis lockdown juga kan, nggak ada uang juga mereka. Bisa-bisa semaraknya itu baru tahun depan. Saya bicara dengan salah satu sahabat saya, dia seorang GM salah satu hotel di Kuta. Menurut prediksi dia baru semarak itu tahun depan. Maka itu juga banyak hotel-hotel dijual guys sekarang di Bali, puluhan. Emang gosipnya sekitar hampir 40-an, tapi katanya juga ada bilang itu hoax. Tapi beberapa hotel saya udah cross check sendiri dan dapat informasi yang bisa dipercaya, memang dijual gitu loh. Udah banyak hotel dijual sekarang. Mereka karena nggak ada kepastian kapan pariwisata naik ini, mereka ngambil langkah cepet, jual aset dulu, dapat cash dulu gitu loh. Apakah diputerin dulu ke yang lebih profit atau di keep dulu sama mereka, ketimbang selalu menjadi benalu kan, tetap ngerogotin uang mereka. Lebih baik mereka jual putus dulu, nanti kalau udah sehat ya mungkin dia bikin hotel baru atau bagaimana, kurang tahu. Cuman yang jelas mereka ngambil sikap itu gitu, mereka jual dulu, dapat money dulu, dapat fresh cash dulu, nanti ya nantilah gitu ya, daripada tetap dipertahankan ngegrogotin ya seperti yang gua alamin sekarang ini. Ngegrogotin ya, mereka sih enak ya, mereka nggak kenal sama staff-staffnya. Kalau resort kecil kayak gue ini kan kita saling akrab ya, kita masing-masing saling tahu keluarganya dan segala macam. Sorry nih guys, ini video yang kali ini nih jadi kayak agak semacam curhat ya, cuman saya tukar pikiran juga gitu kalau misalnya ada masukan-masukan apa yang harus saya lakukan ya, dalam mengantisipasi ini. Kalau benar baru rame, bukan baru rame, kalau pariwisata baru datang itu bulan Desember, which is masih 5 bulan lagi. No. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 bulan lagi. Gila. Tahu deh nih. Mesti gimana. Habis itu kalau ditutup bingung. Kalau ada ide tolong dong guys. Tolong, kasihan teman-teman juga, siapa tahu ada teman-teman yang bergerak di perhotelan juga ya, sama maupun yang di Bali atau di tempat lain. Jadi kan dapat gambaran yang harus dilakukan apa gitu. Oke guys, sekian dulu ya, nggak lama-lama video yang kali ini, karena bener-bener gue lagi pusing. Tolong dibantu kalau ada ide, apakah kembali ke ide gue ini di atas videonya yang gue bilang kalau perlu gue jadiin kayak spa eksklusif dan ini kayak Alexis atau ya jadi restoran atau gimana. Restoran juga gimana kalau orang nggak boleh keluar, kan percuma saya bikin restoran juga, saya mau makan. Restoran sekarang banyak yang ditutup lagi karena kemarin meningkat minggu lalu yang kena corona. So if you have any idea, please comment below ya, tolong di komen di bawah apa yang gua dan teman-teman pelaku pariwisata lainnya, perhotelan di Bali bisa lakukan gitu ya. Gue tahu lu juga pasti yang lagi nonton ini juga mungkin lagi ada masalah keuangan juga, karena ini global ya, semuanya bukan aja nasional, bukan masalah nasional tapi masalah seluruh dunia gitu kan. Seperti tadi juga disampaikan, negara lain malah udah minus, Indonesia belum minus sebenarnya. Kalau dihitung tuh Indonesia belum minus, masih 0, sekian persen gitu pertumbuhan ekonomi. Masih udah drop ya, drop jadi 0, sekian tapi belum minus gitu loh. I don't know, mungkin tahu deh
So I keep my finger crossed. Sementara gue tetap menjaga tempat gue supaya tetap bersih ya. Siapa tahu ya kan, tiba-tiba ada tamu bingung, bosan, udah berbulan-bulan tinggal di hotel yang lain, pengen cobain tempat lain, ya nggak? Di tempat gue tetap bersih. So sekian dulu. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen-komennya ya, apa yang harus kita lakukan dan apa yang Anda lakukan dalam menghadapi masalah ini ya. Jangan lupa komen-komennya, beritahu kami apa yang Anda lakukan dalam menghadapi resesi ini yang dikarenakan COVID-19 ini. Apa yang Anda lakukan, mungkin kalau lu sampein apa yang lu lakukan dalam menghadapi ini, kita semua jadi mendapat inspirasi gitu loh, akan ikut mencoba. Oke? So, sebentar stay safe, pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan jangan kemana-mana kalau nggak perlu. Oke? Mari kita harapkan supaya semuanya cepat pulih dan new normal cepat diberlakukan ya. Dan khususnya untuk saya dan teman-teman di Bali dan teman-teman pariwisata lainnya, supaya pariwisata di Indonesia pada umumnya dan di Bali pada khususnya segera dibuka. Oke? Dan tentunya negara-negara lain cepat sehat juga biar bisa datang ke Indonesia. Don't go anywhere. So, tetap semangat.